Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifatul Hasanah dengan NIM 2106411000091. Saya dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara panjang pegas dengan gaya. Apakah hubungan antara panjang pegas dengan gaya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Hubungan antara panjang pegas dengan gaya adalah hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pada pegas. Jadi, panjang pegas ditentukan sesuai dengan gaya yang diberikan oleh suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dengan adanya gaya dapat menimbulkan perubahan gerak, posisi, dan bentuk pada benda. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga gaya termasuk ke dalam besaran vektor. Kemampuan pada benda pegas dinamakan dengan elastisitas, karena benda pegas dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang diaplikasikan dilepas. Apakah rumus dari gaya? Rumus perhitungan gaya adalah F sama dengan M dikali G. F berarti gaya sama dengan M. M adalah massa dan dikali G. G adalah gravitasi. Selanjutnya adalah gambar tabel. Pada gambar tabel berikut, ada beban, panjang awal, pertambahan panjang, dan F. F berarti adalah gaya. Nah, di sini saya mengadopsi dari hasil praktikum fisika dasar. Pada beban bendanya sudah ditentukan, yaitu ada 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram, dan 150 gram. Dan panjang awal pada pegasnya sama, 48 cm. Untuk pertambahan panjang pegasnya sudah ditemukan hasilnya. Awalnya berbentuk cm, setelah itu diubah menjadi meter. Nah, pada pertambahan panjang pegas ini sudah dilakukan percobaan menggunakan simulator dan hasilnya didapatkan 0,55 meter, 0,58 meter, 0,63 meter, 0,67 meter, dan 0,70 meter. Bagaimana dengan cara mencari gaya? Atau kita bisa sebut dengan F. Nah, untuk mencari gaya, kita perlu melakukan perhitungan. Dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungan gaya atau F. F sama dengan M dikali G. Sudah aku jelaskan ya tadi di video sebelumnya. Nah, yang pertama, diketahui massa pada bendanya adalah 50 gram. Kita jadikan kilogram, jadi hasilnya adalah 0,05 kilogram. Dan gravitasi. Gravitasi biasanya nilainya adalah 9,8. Yang ditanyakan adalah F. Apa itu F? F itu adalah gaya. Dan dijawab F dari 50 sama dengan M dikali G. Jadi kita masukkan massanya adalah 0,05 dan gravitasinya adalah 9,8. Kita langsung kalikan dan menghasilkan nilai 0,49 N. N itu berarti Newton. Sudah ditemukan ya hasilnya untuk nomor 1. Jadi, gaya pada massa bendanya yang 50 adalah 0,49 Newton. Dan lanjut ke nomor 2. Diketahui massanya adalah 75 gram dan dijadikan kilogram menjadi
0,075 kg. Gravitasinya adalah juga sama ya, 9,8. Ditanya F atau gaya. Dijawab, F dari 75 adalah masukkan massa dan dikalikan gravitasinya. Jadi 0,075 dikali 9,8 dan menghasilkan nilai 0,73 Newton. Untuk penjelasan yang selanjutnya sama ya, gampang sekali bukan? Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah gambar grafik. Nah, setelah kita lihat grafiknya, ternyata grafiknya ini semakin tinggi ya, semakin naik. Mengapa seperti itu? Jika massa bendanya semakin besar, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin bertambah. Seperti gambar grafik berikut. Bisa kalian lihat kan? Jadi, panjang pegas dengan gaya memiliki hubungan ya. Seperti yang kita lihat di gambar grafiknya. Grafiknya semakin naik. Hal tersebut karena massa pada bendanya semakin besar sehingga gaya yang dihasilkan juga semakin bertambah. Begitulah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.